Halo Kedan, Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel YouTube Oke Zen, edisi Oke Horor. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Di video aku yang hari ini, aku bakal cerita ke kalian, yang pastinya cerita cukup nyeremin ya, tentang sebuah keluarga. BTW aku mau nanya dulu sama kalian, gimana sih perasaan kalian ketika kalian tuh nemuin seorang anak kecil nangis di pinggir jalan sendirian tanpa ada yang nemenin, khususnya keluarganya sendiri. Pasti kalian itu antar dua sih, kayak ngebantu dia buat cari orang tuanya atau lebih milih melaporkannya ke pihak kepolisian gitu kan. Tapi tahu nggak sih, ternyata kejadian seorang anak kecil yang tertinggal sendirian di pinggir jalan sambil nangis itu ternyata adalah sebuah awalan dari petunjuk ini yang sampai sekarang itu belum terpecahkan. Selengkapnya kalian bisa nonton video ini sampai habis. Buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Oke, selamat menonton. Dilansir dari mengakubackpacker.blogspot.com, kejadian ini tuh sebenarnya dikenal sebagai Mommy is in the Trees, menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Crystal dan kedua orang tuanya yang bernama Diana Robertson dan Mike Rimmer. Jadi, pada tanggal 12 Desember tahun 1985, kejadiannya itu udah cukup lama, seorang gadis cilik ditemukan dalam kondisi sedang menangis sendirian di depan sebuah department store di kota Tacoma, negara bagian Washington, Amerika Serikat. Jadi ya pada saat itu karena banyak sekali orang dan yang ada di department store itu ngelihat si anak kecil ini sendirian, akhirnya si pegawai department store itu nolong si anak ini. Mereka berusaha menemukan kedua orang tuanya dari si gadis kecil ini. Tapi ternyata usaha para karyawan dan petugas-petugas di sana itu waktu itu gagal total. Jadi seolah-olah si anak kecil ini itu terdampar sendirian di situ. Ya pokoknya asumsi para petugas di department store itu mereka berpikir kalau si anak ini memang ditelantarkan sama orang tuanya. Setelah berita tentang hilangnya anak ini gitu kan ditampilkan di televisi bahwa dia sedang sendirian di department store itu, kemudian si anak kecil ini tuh dijemput sama neneknya karena neneknya itu mengenali si gadis kecil ini di sebuah televisi. Setelah si neneknya ini ketemu sama bocah ini, nenek itu nanya lah ke cucunya, di mana ibu kamu, di mana orang tua kamu gitu. Nah si bocah ini kemudian menjawab, Mommy is in the trees, atau mama ada di dalam pepohonan. Terus siapa sangka ternyata jawaban si anak ini itu ternyata akan membawa para petugas penyelidik ke sebuah kasus ini yang sangat-sangat misterius yang bahkan sampai hari ini juga belum terpecahkan. Nah, jadi ceritanya ini berawal atau bermula dari tanggal 12 Desember tahun 1985. Jadi waktu itu sepasang suami istri yang bernama Diana Robertson dan Mike Rimmer, yang dimana itu adalah kedua orang tua dari si bocah ini. Mereka ini memutuskanlah untuk mengunjungi sebuah hutan, di mana hutan ini emang deket dengan kota Tacoma. Maaf, aku koreksi, Diana Robertson dan Mike Rimmer ini bukan sepasang suami istri, tapi mereka adalah sepasang kekasih yang memang belum ada ikatan pernikahan, tapi mereka ini sudah memiliki anak. Nah, anaknya tadi yang perempuan yang bernama Crystal. Crystal ini adalah seorang anak yang masih sangat-sangat kecil, usianya kurang lebih 2 atau 3 tahun gitu. Oke, balik lagi ke ceritanya ya. Waktu itu suasananya itu sedang menjelang Natal. Jadi si Crystal ini punya permintaan sama orang tuanya ini. Dia minta pohon cemara yang bakal dia hias di rumahnya. Karena untuk menyanggupin permintaannya anaknya ini, akhirnya mereka bertiga ini pergilah ke dalam hutan itu, hutan yang mereka kunjungi untuk ngambil pohon cemara.
Mereka berkendara ke tengah hutan di pedalaman negara bagian Washington. Nah, perlu digarisbawahi ya Washington ini merupakan salah satu negara bagian di utara Amerika Serikat yang masih memiliki alam yang bisa dibilang masih belum tersentuh dan hutan yang sangat-sangat lebat. Nah, si Mike ini yang gak asing sama wilayah hutan itu, dia pun memang bekerja sebagai pemburu. Dia meninggalkan jebakan di dalam hutan itu untuk menangkap satwa-satwa liar. Dan kesempatan itu juga dia lakukan untuk memeriksa buruannya. Tapi naasnya, ternyata hari itu hari dimana mereka terakhir kali dilihat. Oke, lanjut ya. Nah, pada hari yang sama, putri mereka yang bernama Crystal yang umur 2 tahun ini, Crystal ini ditemukan di depan sebuah department store, dan itu tanpa kedua orang tuanya. Dan pada saat itu polisi tuh benar-benar melakukan pencarian yang sebesar-besarnya hanya dengan bermodalkan pernyataan dari anak kecil ini, yaitu mama ada di dalam pepohonan. Jadi benar-benar kalimat si anak itu kayak apa ya, bisa dibilang kayak kode yang benar-benar harus dipecahkan sama pihak kepolisian. Dari kata-kata anak kecil itu, dari situlah polisi ini beranggapan membuat kesimpulan ya, kalau orang tua dari si anak ini pasti ada di dalam hutan. Tapi pencarian pada saat itu benar-benar sia-sia karena Mike dan Diana itu sama sekali gak bisa ditemukan. Mereka seakan-akan lenyap dan itu tanpa jejak. Terus 2 bulan kemudian nih, ada seorang pendaki yang masuk ke dalam hutan itu. Dia menemukan seorang wanita dalam kondisi yang udah gak bernyawa lagi, itu terbaring di kedalaman lubuk hutan kota LB, Washington. Ternyata setelah diselidiki sama pihak kepolisian, benar itu adalah Diana Robertson, yang dimana itu memang ibu dari si anak kecil yang bernama Crystal ini. Nah, si Diana ini tergeletak cukup jauh dari dimana si Crystal itu ditemukan, kurang lebih 50 km. Nah, dari situ kan polisi memeriksa tuh penemuan itu. Setelah diperiksa itu banyak luka. Dan apa yang dilihat polisi, kayaknya Diana meregang nyawa itu memang dengan cara yang tidak wajar. Nah, badan si perempuan ini yang bernama Diana itu terdapat tusukan sebanyak 17 kali, dan bahkan ada sebuah kaos kaki yang menjerat di lehernya dia. Kemungkinan dengan senjata itulah seseorang itu yang berusaha melenyapkan nyawa si Diana ini dengan cara menjerat leher Diana. Terus poin pentingnya lagi, cuman beberapa langkah dari dimana Diana ini ditemukan, terdapat mobil milik Diana dan kekasihnya itu. Tapi sayangnya ya itu si yang laki-laki ini itu sama sekali nggak ada. Udah dicari polisi kemanapun di lokasi itu gitu, tetap aja yang laki-laki ini benar-benar gak bisa ditemukan sama sekali. Dan beberapa barang bukti yang ditemukan ya justru menjurus kepada dugaan yang lumayan memilukan. Dugaan itu adalah bahwa Diana itu meregang nyawa di tangan ayah dan anaknya sendiri yang bernama Crystal tadi. Ya mungkin karena si Mike itu gak ada di lokasi, cuman si Diana ini sendirian gitu. Dan beberapa barang bukti itu seakan-akan memang memberatkan si Mike ini. Dari mobil milik si Mike yang gak jauh dari Diana ditemukan, bahkan dengan noda merah yang ada di kursi penumpangnya. Dan itu sayang kali ya karena pada zaman dulu itu teknologi kayak untuk tes ngecek DNA itu masih terbatas dan belum secanggih di tahun ini. Jadi emang pada saat itu nggak bisa ditemukan itu noda merah punya siapa. Ya mungkin kalau zaman sekarang kan ngecek gituan itu mudah kali, apalagi zaman sekarang itu teknologi udah sangat-sangat canggih. Jadi emang zaman dulu bener-bener sangat terbatas, dan dari situ pihak kepolisian juga sulit mengungkapkan itu memang bercak
noda merah punya siapa nggak bisa diketahui. Tapi pada saat itu sudah dipastikan bahwa noda merah itu memang punya manusia, bukan hewan. Tapi pada saat itu emang cukup sulit kalilah menurut ceritanya ya, itu emang cukup sulit untuk menduganya. Pokoknya pada zaman dulu itu pas kejadian, para polisi dan orang-orang yang terlibat, mereka itu berpikir kursi penumpangnya itu, mobilnya itu milik Mike, dan Mike sudah jelas duduk di kursi sopir gitu kan, dan Diana ini duduk di kursi penumpang. Dan gak hanya itu ternyata di dalam mobil itu ditemukan ada secarik kertas dengan sebuah pesan yang bertuliskan I love you Diana. Tulisan tangan yang ada di kertas itu memang adalah tulisannya si Mike, tulisan tangan, dan dugaannya pada saat itu antara itu adalah pesan terakhir dari Mike atau memang itu adalah permintaan maaf dari si Mike ini. Dan pada saat itu semua orang yang terlibat mengatasi kejadian ini, mereka berpikir ya mungkin aja si Mike ini nyesel karena atas apa yang udah dia lakuin sama kekasihnya ini. Nah, perlu kalian ketahui ya dari cerita ini, perlu digarisbawahi jarak antara kota Tacoma, kota ini tempat di mana si Crystal ini ditemukan menangis, dan jarak kota LB di mana kota itu adalah tempat si Diana ini ditemukan, itu adalah cukup jauh kali. Jadi bisa kita pikirkan ya, kita bayangin kayaknya mustahil si Crystal ini bisa ada di Tacoma. Dari LB dia kok bisa ada di Tacoma gitu sendirian. Jadi kalau dipikir-pikir, menurut pendapat orang-orang pada saat itu emang kayak mustahil ini anak kok bisa sampai situ gitu. Nah, karena emang cukup jauh, jadi orang-orang juga berpikir, wah ini pasti si Mike ini yang mindahin anaknya ini ke Tacoma. Ya mungkin si ayahnya ini ngebawa si anak kecilnya ke Tacoma, terus dia kayak kabur gitu kan. Mungkin Crystal ini adalah buah hatinya yang gak mungkin dia habisin juga gitu, gak kayak si Diana ini. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, apa motif si Mike ini melakukan hal itu gitu. Polisi kemudian menyelidiki lagi lebih dalam kejadian itu, sampai akhirnya keluarga dari si Diana, keluarga dekat mereka ini bersaksi bahwa si Diana dan Mike ternyata menyimpan sebuah rahasia kelam. Mike ini ternyata adalah seorang pria abusif. Pria abusif ini suka kayak melakukan tindakan kekerasan gitu. Jadi dia suka kali melakukan tindakan kekerasan sama si Diana. Bahkan Diana sendiri pun pernah menceritakan kepada ibunya, dia ngadu kalau si Mike ini pernah mengancam bakal menghilangkan nyawa si Diana ini. Dan beberapa minggu sebelum kejadian naas itu terjadi yang di dalam hutan ternyata si Diana ini sempat maju nih ke pengadilan buat nuntut si Mike ini. Akan tetapi ternyata sebelum Natal mereka ini mutusin buat berbaikan. Dan fakta lainnya yang gak kalah mengerikan itu muncul. Ternyata Diana bukanlah orang pertama yang ditemukan sudah nggak bernyawa lagi di dalam hutan itu. Jadi ada seorang pria yang bernama Stephen Harkins beserta dengan kekasihnya yang bernama Ruth Chopper itu ditemukan sudah nggak bernyawa di tempat yang sama. 4 bulan sebelumnya, bahkan si Ruth ini ditemukan sudah gak bernyawa lagi dengan cara yang sama seperti si Diana ini. Nah, pada bulan Maret tahun 1985, kejadian lain itu juga terjadi. Seorang pria yang bernama Edward dan kekasihnya yang bernama Kimberly, mereka berdua juga sudah ditemukan gak bernyawa lagi di sekitar sungai, di mana sungai itu memang dekat dengan hutan itu. Nah, dari semua fakta yang ada nih, orang-orang juga berpikir kayaknya nih yang melakukan hal ini bisa jadi satu orang. Dan itu mungkin sengaja dilakukan menjadi berantai gitu. Karena miripnya kejadian-kejadian yang ada yang mungkin udah dilakukan sama orang yang sama ini, yang jelas-jelas memang menggunakan kaos kaki untuk melakukan hal yang keji itu.
Maka dia ini mendapat julukan pada saat itu sebagai shock tube killer. Nah, poin pentingnya lagi, keluarganya si Mike ini nggak mengelak kalau memang si Mike ini adalah pria yang temperamennya tinggi. Jadi dalam penampilan juga si Mike ini lumayan sangar, apalagi di depan di wajahnya itu dia itu memiliki luka yang memang ngebuat dia kayak ciri khasnya dia gitulah. Ditambah lagi keterampilan dia sebagai seorang pemburu yang dimana dia itu memang suka kali ngeburu hewan-hewan liar yang ada di dalam hutan. Nah, dari semua fakta-fakta yang ada itu gak heran kalau pada saat itu petugas-petugas itu berpikiran kalau ya mungkin memang si Mike lah ini pelakunya gitu. Tapi keluarganya si Mike ini masih kayak nggak percaya gitu kalau anaknya itu, kalau si Mike ini sudah melakukan hal yang kayak gitu. Dan mereka tuh kayak bersikukuh, tetap kekeh kalau si Mike itu nggak bersalah. Sebenarnya kalau dari ceritanya itu kayak ada sebuah hal yang bener-bener nggak masuk akal. Kalau Mike memang bener pelakunya nih, kenapa dia nggak kabur ngebawa mobilnya? Terus dia kabur itu pakai apa gitu? Gak mungkin orang kabur jalan kaki gitu, sedangkan dia punya mobil di situ. Atau jangan-jangan dia masih berkeliaran di dalam hutan. Nah, itulah pertanyaan yang benar-benar ngebuat pusing orang-orang yang mengatasi kasus ini gitu. Dan sebuah jawaban akhirnya terkuak setelah 30 tahun kemudian. Tapi jawaban itu adalah jawaban yang siapapun itu kayak gak menduga itu. Pada bulan Maret tahun 2011, sebuah rangka milik seorang pria itu ditemukan terkubur. Sekitar kurang lebih 1,6 km dari penemuan di mana Diana itu ditemukan. Setelah diperiksa lebih lanjut lagi, ternyata yang lebih mengejutkan, kerangka itu punyanya si Mike ini. Dan penyelidikan otopsi itu membuktikan bahwa ternyata si Mike ini lebih dulu meregang nyawa daripada si Diana. Wah, jadi PR lagi kan, ini sebenarnya siapa pelakunya? Nah, fakta ini kemudian berhasil menghapus bahwa si Mike ini adalah pelakunya. Ada satu lagi pertanyaan menggelitik tentang si Crystal, tentang nasib si Crystal di mana hari itu kejadian gak mengenakan itu terjadi. Crystal, anak kecil yang masih berumur kurang lebih 2 tahun itu, waktu itu dia itu bersama kedua orang tuanya waktu orang tuanya itu sudah gak ada. Terus kemudian dia ini ditemukan kan di depan sebuah department store sejauh kurang lebih 56 km dari TKP. Nah, kalau diperkirakan ya jarak antara penemuannya Diana dengan lokasi department store itu kurang lebih memakan 1 jam dengan menggunakan mobil. Satu-satunya penjelasan yang lumayan masuk akal pada saat itu, Crystal ini berada di dalam mobil yang dikendarai oleh pelakunya. Perlu kalian kutip, pada saat itu pelakunya itu seakan-akan memutuskan untuk kayak melindungi si Crystal ini. Ya pokoknya nggak ngebuat si Crystal ini jadi bernasib sama dengan orang tuanya. Karena apa? Karena jelas Crystal nggak akan mampu hidup di dalam hutan apalagi tanpa kedua orang tua. Pada saat itu orang itu berpendapat sang pelakunya itu ngebawa si Crystal ini ke tempat yang ramai dan aman gitu, banyak orang. Ya mungkin agar si gadis kecil ini ditemukan sama pihak yang berwajib. Nah, muncul lagi nih pertanyaan, tapi kenapa gitu? Seorang pelaku yang emang udah tega menghabisi nyawa 6 orang di lokasi yang sama, kenapa dia masih punya hati nurani buat nyelamatin si Crystal ini gitu. Yang bahkan sampai saat ini pelakunya itu sama sekali nggak ditemukan dan kejadian ini sama sekali nggak bisa terpecahkan. Ya mungkin karena keterbatasan alat-alatnya nggak semodern yang sekarang ini, nggak secanggih yang sekarang gitu kan. Ya tahun 80-an masih terbatas lah memang, cuman kayak sayang aja gitu kan, penasaran siapa sih sebenarnya pelakunya. Tapi dari kisahnya, dari awal sampai selesai ini kan kisahnya, beberapa orang tuh banyak kali kayak
menduga-duga gitu, yang kemudian sampai ngebuat orang itu kayak banyak menduga setelah mereka petugas-petugas itu berusaha mencari kebenaran tapi gak ada hasilnya sampai sekarang. Orang tuh banyak menduga apakah mungkin si Kristal ini ada di balik insiden ini, atau jangan-jangan neneknya dan si Kristal ini yang ada di balik kejadian ini. Tapi itu hanyalah menjadi sebuah pertanyaan tanpa bisa dipecahkan lagi. Bahkan untuk saat ini juga kasusnya emang gak bisa terungkap. Tapi yang paling dikenang dari kejadian ini itu emang kata-katanya si Kristal ini, yaitu Mommy is in the trees, yaitu mama ada di dalam pepohonan. Nah, itu tadi kisah kejadian tentang seorang anak kecil yang ditemukan di depan sebuah department store yang dikenal sebagai Mommy is in the trees. Ya, mungkin dari kalian ada yang mau berpendapat tentang cerita yang satu ini, kalian boleh komen di bawah. Oke, buat kalian semua yang udah nonton, mau lihat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share, dan jangan lupa kalian aktifkan ya loncengnya agar kalian tuh tahu ada updatean terbaru dari channel Okezen. Assalamualaikum.